Tasya Nur Kalbi kembali menemani sahabat Lentera semua dalam program kami yaitu Latansa, obrolan, tabayun, dan santai. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa nih sahabat Lentera semua like, komen, dan share video ini agar kalian dan subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan info-info yang menarik dari kami. Baik, sahabat Lentera, seperti yang kita tahu bahwa kurikulum saat ini sudah berganti menjadi kurikulum merdeka, sehingga kita masih bingung bagaimana cara mengembangkan kurikulum merdeka dengan baik. Tapi ada beberapa sekolah atau madrasah yang sudah mengetahui bagaimana cara mengembangkan kurikulum merdeka dengan baik. Nah, saat ini kami sedang kedatangan tamu yang sangat spesial yang menjabat sebagai Wakil Kepala Madrasah Bagian Kurikulum, yaitu Bapak Soeharto SPD MPD. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sekali Pak. Baik, mungkin sebelum kita lanjut lebih obrolan yang lebih dalam, mungkin sahabat Lentera semua ingin mengetahui bagaimana latar belakang Bapak, biodata Bapak bagaimana begitu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soeharto SPD MPD. Ya, jadi masa kecil saya itu dilahirkan di sebuah desa di ujung paling utara daripada Kabupaten Pindrang itu yang berbatasan dengan Sulawesi Barat sekarang, yaitu Pajalele, Desa Binangakarai. Itu pas berbatasan dengan Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mamasa. Olehnya itu setelah menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDN 145 Pindrang, itu kami rata-rata yang warga masyarakat yang hidup di daerah perbatasan itu kecenderungannya menyeberang ke daerah kabupaten lain yang lebih dekat, yaitu di ibu kota Polewali Polewali Mandar sekarang. Dulunya namanya Polewali Mamasa sebelum pemekaran. Jadi saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Polewali sekarang yang di Jalan Durian. Kemudian setelah tamat, ya saya kembali melanjutkan SMA Negeri 1 di Polewali juga. Ya, banyak orang bertanya kenapa tidak ke Pindrang. Pada zaman saya itu transportasi masih tidak seperti sekarang ini, tidak selancar sekarang ini. Jadi kami cenderung lebih dekat ke ibu kota Sulawesi Barat, ke ibu kota Polewali Mamasa pada waktu itu. Nah, sehingga saya memilih situ. Kemudian setelah tamat situ saya melanjutkan dari SMA 1. Pada saat itu saya memilih jurusan pada saat itu istilahnya masih kurikulum 85 pada saat itu. Kurikulum 82 85 itu peminatannya pada waktu itu disebut dengan jurusan A1. Ya, kalau A1 itu berarti fisika. Lebih beratnya ke fisika. A2 berarti biologi. A3 berarti ilmu-ilmu sosial. A4 adalah bahasa sastra. Nah, saya pada saat itu kecenderungan saya belajar, memang hobi saya minat saya itu lebih beratnya ke biologi. Jadi saya memilih jurusan biologi A2 pada saat itu. Nah, kemudian karena di tempat sekolah saya itu ada 2 kelas untuk biologi A2, maka saya memilih biologi 1 pada saat itu. Tahun 85 sampai 88. Jadi saya tamat tahun 1988 di SMA Negeri 1 Polewali pada jurusan A2 biologi pada saat itu. Jadi setelah saya menamatkan di SMA Negeri 1 Polewali, saya pada saat itu istilahnya masih bukan UMPTN, nah, tapi istilahnya adalah SIPENMARU, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Saya memilih biologi dengan 2 jurusan biologi semuanya.
saya memilih pendidikan biologi pada IKIP Ujung Pandang. Pada saat itu masih IKIP, sekarang sudah dikonversi berubah menjadi UNM. Itu awalnya adalah IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian pilihan kedua saya adalah tetap pendidikan biologi juga, tapi di Universitas Tadulako, Palu. Itu di Sulawesi Tengah. Yang pernah kena likuifaksi, tsunami dan likuifaksi, betul. Tapi saya sudah tidak di sana lagi. Jadi di Tadulako memilih jurusan pendidikan biologi pada fakultas namanya FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 2-3 semester saya kuliah di sana. Saya mencari jalan untuk bisa pindah ke IKIP Ujung Pandang. Dan kebetulan ada teman, ada keluarga yang bisa mengurus. Ya, jadi saya berpindah ke IKIP Ujung Pandang pada jurusan yang sama, yaitu jurusan biologi. Jadi saya menyelesaikan pendidikan saya di IKIP Ujung Pandang pada saat itu tahun 1994 pada jurusan biologi. Agak lama selesai saya karena ada beberapa mata kuliah saya yang tidak bisa dikonversi, jadi mengulang. Kemudian kurikulum agak sedikit berbeda karena ya satu dari universitas, satu dari institut, ada beberapa pendekatan-pendekatannya berbeda. Tapi alhamdulillah, dan saya pernah cuti 1 semester, jadi agak lambat penyelesaiannya. Bukan berarti lambat selesainya tidak berprestasi, tidak. Cuma memang siklusnya begitu, karena saya cuti. Kemudian setelah saya masuk, alhamdulillah saya bisa berkompetisi. Saya bisa bersaing, sehingga saya bisa dipilih dan diangkat menjadi asisten dosen pada saat itu. Jadi bisa menjadi asisten dosen, bisa menjadi asisten laboratorium, khususnya di laboratorium biologi IKIP Ujung Pandang pada saat itu. Dan saya juga tetap aktif di organisasi. Jadi saya ini adalah aktivis organisasi. Jadi kalau anak-anak saya ini saya bisa bercerita banyak tentang organisasi. Jadi kesuksesan juga itu tidak mesti kita menjadi kutu buku. Tetapi harus seimbang, balance. Tapi kalau menjadi organisasi juga tidak boleh juga melupakan pelajarannya. Jadi harus mampu membagi waktu supaya kedua-duanya bisa sukses. Alhamdulillah saya menjalani itu dan bisa sukses. Alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua himpunan jurusan pendidikan biologi di IKIP Ujung Pandang. Yang orang tidak menduga bahwa saya bisa dipilih dan dipercaya karena saya ini adalah pindahan, ya kan? Bukan mahasiswa asli dari situ. Tetapi mungkin teman melihat kompetensi saya, kapasitas saya, kemampuan manajerial saya, kemampuan memimpin saya, oh dia bisa memilih dan percaya saya. Dan alhamdulillah saya bisa selesai dengan sukses menjadi ketua himpunan pendidikan biologi pada saat itu. Dan saya berhasil mencetak momentum sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh jurusan saya, jurusan biologi di IKIP Ujung Pandang itu. Saya menemukan rangka ikan paus di Pulau Lailai pada waktu itu. Jadi di Pulau Lailai itu saat saya PPL, praktik pengalaman mengajar, atau pengalaman lapangan di SMA Negeri 1 Makassar. Jadi saya sudah memang dipilih orang-orang yang bisa mengajar dan ber-PPL di SMA Negeri 1. Kita sudah tahu bahwa standar pendidikan untuk Sulawesi Selatan ini tentu adalah beberapa, termasuk misalnya sekolah SMA terbaik kalau di Makassar itu ada, termasuk SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2, SMA 17. Saya di SMA Negeri 1 Makassar. Saya menemukan paus, panjangnya itu kurang lebih 13 meter rangkanya. Jadi saya kembali pulang melapor kepada dosen pembimbing saya, dosen pembimbing himpunan pada situ. Namanya sekarang sudah Profesor Dr. Adnan MS, itu sekarang sudah. Itu adalah guru saya, dosen saya, dan orang yang paling saya kagumi, keseriusannya, dan seterusnya, antusiasnya, pembinaannya itu semua.
sehingga kami juga bisa mengikuti seperti beliau ini. Alhamdulillah. Dan itu dibawa ke kampus, sampai sekarang masih ada, disimpan di kampus itu, di laboratorium biologi IKIP Ujung Pandang UNM sekarang itu, rangkanya itu, dan sudah pernah mau dibeli orang dan seterusnya, itu paling besar. Alhamdulillah. Nah, setelah itu dalam proses perjalanan saya menjadi mahasiswa, masih menjadi mahasiswa belum selesai, baru semester 5. Saya ditawari oleh teman, ya, ada teman, ya, kebetulan juga alumni yang mengajar di MAN 2 Makassar pada waktu itu, juga menjadi sekarang mantan kepala bidang pendidikan madrasah. Sekarang sudah beralih menjadi dosen, yaitu Bapak Dr. Haji Rappe MPD, pernah datang di sini. Nah, jadi semester 5 saya sudah mengajar di MAN 2 Makassar. Nah, dulu masih MAN 2 namanya, sekarang sudah memodel, kemudian kembali lagi sekarang menjadi MAN 2 lagi kembali. Itu karena dulu masih peralihan kurikulum itu, jadi dari PGA dikonversi menjadi madrasah aliyah, sehingga membutuhkan guru-guru yang background keilmuannya itu dari pendidikan umum, ya, dari UNM dan seterusnya. Jadi saya termasuk, jadi mengajar biologi. Jadi saya kuliah pagi hari, sore-sore lepas kuliah saya mengajar di MAN 2 Makassar pada saat itu, di Jalan Sultan Alauddin yang sekarang itu. Dan beberapa tempat sekolah-sekolah yang saya tempati. Pernah di Sema Bonerate, itu di dekat sentral. Pernah juga mengganti dosen saya di situ di Sema Persit Kartika Chandra Kirana, di Kompleks Hasanuddin, itu sekolah tentara. Pernah juga mengajar di SMP Mungisidi, banyaklah tempat-tempat saya mengajar di Makassar. Alhamdulillah, dari honor-honor yang saya dapatkan itu bisa meringankan beban orang tua saya, sehingga saya tidak tergantung lagi dari orang tua untuk biaya pendidikan. Saya sudah bisa mandiri, cari uang sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah artinya ilmu kita sudah laku untuk dijual. Jadi saya lakukan itu sampai saya selesai 94 dan terangkat 95. Alhamdulillah, praktis tidak pernah menganggur, karena jasanya keluar 94 saya mendaftar satu kali sudah langsung diterima di di Kementerian Agama. Jadi pada saat itu setelah lulus saya ditanya, Pak Soeharto ini kalau lulus maunya ditempatkan di mana? Saya bilang, ya, kalau disuruh milih ya saya bisa milih. Saya mau kembali ke tempat saya menghonor, yaitu di MAN 2 Makassar. Karena saya sudah merasa, sudah kenal, sudah tahu, sudah akrab. Nah, itu kepala kepegawaiannya, dia bilang, kalau tidak bisa, misalnya di sana banyak yang tidak bisa, saya bilang, pilihan keduanya kemana? Saya bilang, ya kalau memang tidak bisa, ya tentu saya memilih kampung saya mau pulang kampung. Dia bilang, di mana? Saya bilang, mau pulang ke Pinrang. Oh iya, betul, ada MAN Pinrang. Nah, baru dia sudah, oke lah, kalau begitu ya, siap menerima. Kalau misalnya tidak ditempatkan di tempat pilihan pertamanya, tapi pilihan keduanya, saya bilang siap. Akhirnya saya ditempatkan di sini. Sejak tahun 95, 1 Maret 1995 sampai hari ini. Ya, jadi sudah berapa puluh tahun itu, Nak? Sudah 28 tahun. Nah, sudah lama saya mengabdi di MAN Pinrang ini. Bagaimana seterusnya, ya mungkin entahlah, tapi sudah 28 tahun saya mengabdi di sini. Kemudian dari saya pertama terangkat itu masih CPNS. Begitu saya masuk pertama kali mengajar di kelas darurat di sana, itu di ujung. Kelas biologi juga
A2 juga pada waktu itu. Oh, saya mengajar biologi. Ini anak-anak ini yang saya ajar tahun angkatan 96 sudah merasa tertarik, senang, wah, puas. Akhirnya dia setelah saya keluar mengajar, dia rame-rame mendatangi kepala madrasah. Pak, kalau bisa yang menjadi wali kelas saya Pak Soeharto. Bilang kenapa, sudah ada wali kelasnya? Bilang tidak, yang paling cocok nih jurusanku dengan jurusannya dia, jurusan biologi dan kami jurusan biologi. Kami mau kalau dia wali kelas di kelas saya. Ya jadi ya karena kita ini baru, mana hasilnya? Jadi saya menerima, oke. Saya diangkat menjadi wali kelas pertama di kelas biologi juga, ya biologi 1 pada waktu itu. Ya alumni-alumninya itu alhamdulillah sudah pada sukses semuanya, sudah banyak yang menjadi kepala sekolah, sudah banyak yang apa dan seterusnya. Jadi itu kesan. Dan beberapa tahun terus saya menjadi wali kelas. Dan hampir setiap tahun itu saya menjadi wali kelas terbaik pada saat itu. Yang menjadi saingan saya itu baku ganti wali kelas terbaik itu almarhum Dr. Andus Amrullah. Ya itu. Yang kemarin yang meninggal yang pindah ke SMA 2 Pinrang itu, Pekabata, yang meninggal ditabrak. Itu adalah seangkatan saya. Ya, jadi dia terangkat di sini juga 95 di Mampinran, tapi dia DPK. Jadi dia guru matematika, saya guru biologi. Kalau saya cuma bertukar, kalau saya IPA 1 dia IPA 2, terus begitu, IPA 1 IPA 2 IPA 1 IPA 2. Begitu juga prestasinya, kalau bukan saya terbaik 1 dia terbaik 2, terbaik 1, begitu terus. Nah, akhirnya pada saat itu pertama juga tahun 2020, ya 2020 alumni Mampinrang saya usahakan bisa masuk di perguruan tinggi lewat jalur rebates. Nah, karena saya mau bahwa Mampinrang ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena pada zaman itu orang menganggap Mampinrang itu adalah pilihan kedua setelah gugur, tidak lulus, tidak diterima di SMA umum, SMA 1 apa dan sebagainya. Ya, jadi saya bilang, apa bedanya saya dengan mereka? Gurunya di sana juga sama-sama alumni alumni IKIP dan seterusnya. Saya mau merubah image bahwa Mampinrang juga bisa sama dengan mereka. Jadi saya urus, saya perbaiki, saya bimbing apa dan seterusnya. Akhirnya anak-anak sudah ada yang bebas tes masuk di UNAS, ada beberapa orang itu, dan itu berhasil menghebohkan Kabupaten Pinrang karena ada yang bebas tes masuk kedokteran. Alhamdulillah sekarang itu masih saya berkomunikasi baik, itu namanya Dr. Hamidah Tandri, sekarang ada di UIN Alauddin, dia menjadi kalau tidak salah di dokter klinik dan sekarang sudah mau beralih menjadi dosen juga di sana, spesialis, Dr. Hamidah Tandri. Nah, kemudian saya masih ingat itu yang saya kasih bebas tes itu dulu. Ada Bambang Bakri, ya, sekarang sudah doktor engineering, Bambang Bakri, bahkan bukan doktor, PhD, itu artinya alumni luar negeri. Dia S3-nya di Jepang. Sekarang dia dosen di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Itu Bambang Bakri, alumni tahun 2000 semua itu. Sekarang alhamdulillah dia sangat populer dan istrinya adalah dokter spesialis juga, spesialis ahli kandungan, dan sekarang juga sudah beralih menjadi dosen di Unhas. Jadi saya selalu berkomunikasi dengan mereka, sehingga saya selalu motivasi kepada siswa-siswa MAN, kalau mereka bisa pada zamannya, kenapa Anda tidak bisa pada zaman sekarang? Itu apalagi sekarang ini kalau asal Anda mau belajar semuanya sudah ada. Sebenarnya dia tidak diajar oleh guru, ada semua di situ di Google, mau belajar di mana saja, di Google, di Yahoo dan seterusnya ada semua. Tidak, asal mau belajar aja, mau buka dan seterusnya. Jadi bebas tes. Ada yang bebas tes di farmasi, sekarang sudah dosen juga
ada yang matematika, sudah banyak yang menjadi dosen, sudah menjadi doktor apa semua itu alumni tahun 2000 itu pada saat itu. Dan berturut-turut itu sudah terus ada ya, setiap tahun ada yang bebas tes pasti. Dan makin hari makin meningkat. Alhamdulillah ini sekarang sudah semakin meningkat. Ada pertama juga angkatan 1999, satu tahun sebelumnya ada yang bebas tes sampai ke IPB, Institut Pertanian Bogor, ya, namanya Samsam. Saya hafal semua itu karena saya yang kerjakan padanya. Alhamdulillah sekarang Samsam sudah sukses juga. Itu saya jadikan selalu motivasi kepada anak-anak bahwa ini Samsam orangnya tidak mampu. Orang tuanya tidak punya orang tua, bapak tidak, ibu saja. Ditinggal pergi oleh orang tuanya merantau ke Malaysia. Dan tinggallah dia. Sampai bebas tes ke ke Bogor, Institut Pertanian Bogor. Tidak ada orang mendukung, tidak ada orang tuanya mendukung. Tapi saya terus kasih motivasi dorongan. Nah, kalau tidak mampu orang tuanya, moga-moga kamu bisa. Saya motivasi dia. Tidak ada orang yang mengantar untuk karena mau naik kapal laut untuk mengantar ke pelabuhan. Saya yang mengantar, saya sebagai pengganti orang tuanya, saya bawa ke sana. Tidak ada yang dia bawa, hanya ransel sekolahnya itu dia bawa. Saya bilang kalau kamu tiba di sana cari itu alamatnya di mana itu Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang KPMP, ada asrama Lasindron di sana, kamu cari. Kemudian kalau kamu tiba di sana usahakan bagaimana kamu bisa berprestasi supaya bisa dapat beasiswa. Karena tidak bisa diharap ini orang tuanya. Jadi Bapak itu berusaha untuk membuat murid Bapak itu semua bisa mendapatkan jalan yang baik menuju kesuksesan. Saya carikan jalan bagaimana supaya kalau dia sukses maka MAN juga ini akan menjadi terangkat namanya. Saya tidak mau kalau MAN itu dianggap dulu itu orang mengolok kita bahwa MAN itu manusia anti neraka. Jadi konotasinya jelek kan? Manusia anti neraka, apa dan sebagainya, cuma bicaranya baca khutbah, azan apa dan sebagainya, kenduri apa, tidak. Saya bilang tidak. Mereka juga bisa jadi dokter, bisa jadi apa dan seterusnya. Hanya bisa menjadi insinyur. Nah, jadi setelah itu dia dapat beasiswa tapi dan seterusnya belum mampu berhadap apa dan sebagainya. Akhirnya kehabisan. Karena ini anak saya sudah motivasi jiwanya, jiwa petarung, mau sukses. Sampai dia mengambil cuti 1 semester, karena saya 1 semester 2 semester kayak itu. Kemudian dia merantau ke Malaysia, coba bisa bayangkan, merantau ke Malaysia untuk cari uang. Setelah merantau jadi apa saya, jadi TKI, jadi buruh apa saya, pokoknya prinsipnya yang penting saya dapat uang yang halal. Nah, dia berhasil mengumpulkan uang dan sesudah kembali melanjutkan kuliahnya sampai dia sukses. Alhamdulillah dia sudah sukses sekarang, dan syukurnya setelah dia selesai tidak terkatung-katung cari pekerjaan, tidak, tapi pekerjaan yang mencari dia. Saya bilang bagaimana dia selesai itu, dia datang cari saya. Pertama yang dia cari itu adalah saya, gurunya. Jadi saya tanya, waktu prosesi wisuda sudah ada daftar pekerjaan di situ, katanya di pengumuman, mana yang kamu pilih di seluruh Indonesia ini. Dia lihat, wah ada tertera di situ Sulawesi Selatan. Akhirnya dia pilih, wah saya bisa pilih Sulawesi Selatan. Kesempatan juga saya menemui guru saya. Gajinya pada waktu itu masih ya zaman dulu 1.500.000. Ya, sudah gajinya 1.500.000. Gaji saya pada waktu itu masih 150.000. Jadi saya, berapa gajimu nak? 1.500.000. Itu di luar tanggung pesawat apa semua. Jadi semua kalau saya keluar tinggalkan apa itu lokasi, tinggalkan Bogor apa itu semua sudah dijamin Pak. Pesawat saya sudah dijamin, makanan saya sudah dijamin, tinggal nyawanya tidak dijamin. Nah, itu bahasanya. Jadi 1.500.000 langsung masuk rekening saja. Saya bilang, oh alhamdulillah kalau begitu. Itu sudah jauh lebih hebat dari saya. Gaji saya cuma 150.000. Saya bilang, oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi syukur. Sesudah itu karena dia sudah sukses,
dia datang menjemput orang tuanya, ibunya, baru dia bawa ke sana untuk ngikut karena tidak ada yang bisa ngurusin, dia bawa. Jadi dia saat ini sudah menjadi dosen begitu? Dia sudah kerja di BUMN, gajinya udah lumayan banyak dan dia bisa ya jauh lah lebih sejahtera daripada kita. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sukses. Murid-murid Bapak bisa sukses. Iya. Baik Pak, kita mungkin masuk ke bagian tema dari apa yang ingin kita bicarakan. Ya. Baik, Pak, kan Bapak sudah menjadi, Bapak kalau boleh tahu Bapak sudah menjadi wakamat dalam beberapa. Nah, jadi saya dari wali kelas kemudian diangkat menjadi wakil kepala madrasah itu tahun 2005. Oh, jadi pas 10 tahun saya jadi antara wali kelas dengan kepala laboratorium pada waktu itu. Pernah kepala laboratorium biologi beberapa tahun. Kemudian diangkat dipercaya menjadi wakamat bidang kurikulum tahun 2005 pada masa kepemimpinan Dr. Andus Daming. Ya, mertuanya daripada Pak Sakir. Oh, jadi Bapak sudah menjadi wakamat dalam waktu yang lama begitu? Iya, 95 sampai 10 tahun saya menjadi wali kelas, kemudian diangkat menjadi wakamat tahun 2005 ya. Kalau bisa dibayangkan 2005 sampai 2007 itu saya wakamat bidang sarana prasarana. Oh, jadi sempat berganti bidang. Ya, bentar berganti bidang. Jadi tidak langsung kurikulum. Saya zamannya Pak Daming itu wakamat urusan sarana prasarana selama beliau karena beliau cuma menjabat 2 tahun kurang lebih. Jadi saya menjadi wakamat sarana prasarana itu kurang lebih 2 tahun. Setelah berganti kepala madrasah, beliau diganti oleh Bapak Dr. Andus Abbas, ya sudah pensiun juga sekarang. Itu saya ditunjuk, ya terjadi rotasi pergeseran. Pada saat itu yang menjadi wakamat kurikulum adalah Bapak Dr. Andus Ansar yang kepala madrasah sekarang. Nah, kemudian dia menghadap ke kepala madrasah Pak Abbas bahwa Pak, bisakah saya bertukar dengan Pak Soeharto? Pak Soeharto yang menjadi wakamat kurikulum, saya menjadi wakamat sarana prasarana. Oh iya, jadi bisa. Tapi setelah saya dipanggil, Pak Soeharto mau menjadi wakamat kurikulum. Karena wakamat kurikulum itu tantangannya banyak. Jadi makanya beliau ini sudah tidak kuat lagi, tidak mampu karena dia bilang makin hari makin tantangannya banyak, makin hari jumlah siswa bertambah, pekerjaannya bertambah, jumlah ruangan bertambah, pekerjaannya bertambah, jumlah guru bertambah, pekerjaannya bertambah, selalu bertambah. Jadi berat itu menjadi wakamat. Jadi tapi alhamdulillahnya Bapak bisa melakukan pekerjaan Bapak dengan baik begitu. Iya. Jadi menjadi wakamat kurikulum. Alhamdulillah. Dan tidak ada yang mau ganti. Akhirnya sekarang saya sudah menjadi wakamat kurikulum itu dari 2007 sampai 2023. Sudah berapa puluh tahun itu nak? Sudah ada ya 18 tahun kurang lebih itu. Tidak ada yang mengganti beriring, saya mau minta di rolling, tidak ada yang bersedia. Jadi ya dengan sabar saya lakoni. Ya saya waktu dipanggil, saya mau Pak, dengan catatan saya minta ada guru yang membackup saya. Nah, karena saya mengetahui diri saya bahwa saya ini masih kurang pada waktu itu, kurang di IT. Nah, jadi saya minta ada guru yang membackup saya yang paham tentang IT. Begitu. Tapi secara pelan-pelan juga saya belajar IT juga. Ya, cuma karena tidak bisa lagi sekarang ini, eranya sekarang ini kalau guru tidak mau belajar IT, sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan, lebih baik minta pensiun. Tidak bisa karena zamannya sekarang sudah IT, tidak ada alasan kita untuk tidak mau belajar untuk itu. Jadi bagaimana caranya Anda mengajar anak-anak yang IT sedangkan gurunya tidak mengetahui tentang hal tersebut begitu. Susah. Jadi Pak,
Bapak menjadi wakamat itu sudah lama, berarti Bapak sudah berpengalaman begitu. Jadi Pak, kan ini sudah masuk kurikulum yang baru begitu, kurikulum Merdeka. Bagaimana sih peran Bapak dalam mengembangkan kurikulum Merdeka ini dalam madrasah? Ya, alhamdulillah. Jadi kurikulum Merdeka ini selama saya jadi wakamat itu sudah berapa kali berganti kurikulum. Dari kurikulum 82, revisi 85, kemudian KTSP, kemudian KBK, kemudian K13, kemudian sekarang kurikulum Merdeka. Jadi bahkan sekarang sudah dua yang kita berlakukan sekarang, masih ada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Jadi berhimpitan dalam kondisi yang sama. Jadi di situ kalau orang memang tidak jeli, tidak hati-hati, tidak banyak teman-teman juga dari wakil kepala madrasah lain kurikulum sering nelpon saya, gimana caranya Pak Soeharto apa dan seterusnya, karena kami punya perkumpulan wakil kepala madrasah bidang kurikulum untuk siswa selatan. Jadi kami saling berkomunikasi, selalu kasih begini dan seterusnya. Tapi tentu masing-masing menyesuaikan dengan sekolahnya masing-masing, karena berbeda berbeda pendekatannya, berbeda apa yang mau dipilih dan seterusnya. Tetapi untuk kurikulum Merdeka ini betul-betul ada fleksibilitasnya untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minat. Jadi anak-anak kalau tidak senang boleh tidak memilih. Nah, jadi dia bisa memilih mata pelajaran yang dia senangi dan sesuai dengan prospeknya ke depan, cita-citanya. Ke depan saya mau menjadi dokter. Bidang studi apa yang relevan dengan itu? Tapi Pak, kadang ada siswa yang tidak mengetahui apa yang diminatinya, apa yang ada di dalam dirinya begitu, tidak mengetahui bakatnya begitu. Bagaimana? Jadi kalau ada siswa yang tidak mengetahui bakatnya, bisa juga lakukan tes potensi akademik. Jadi ada namanya tes potensi akademik, bisa bekerja sama dengan BK, bisa juga di pihak ketiga kan ada memang dari luar itu, dari psikologi, dari UNM bisa bekerja. Jadi tes potensi akademiknya, jadi kecenderungannya kemana? Jadi orang itu kalau dia punya cita-cita, punya kecenderungan, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi dia tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau dulu kurikulum banyak orang mempelajari itu karena terpaksa. Karena sesuai dengan kurikulumnya, jadi harus pelajari itu. Misalnya K13, di situ misalnya peminatan IPA. Peminatan IPA itu terdiri dari biologi, fisika, kimia, kemudian matematika. Itu dulu kurikulum K13. Sekarang dalam kurikulum Merdeka disiapkan jadi seperti kalau orang mau makan prasmanan. Oh, iya. Biasa makan prasmanan. Iya. Jadi kita memilih menunya mana yang kita yang kita mau begitu. Mana kita mau, mana kita gemari, mana kita cocok, ya. Dari situ kita sama itu kurikulum Merdeka itu jadi kurikulum prasmanan. Jadi ada beberapa mata pelajaran disiapkan. Kamu pilih di situ mata pelajaran yang kamu minati sesuai dengan jurusan yang akan kamu lanjutkan nanti di perguruan tinggi. Misalnya contoh, kalau mau jadi dokter, apa kira-kira bidang studi yang mendukung itu, yang cocoknya? Tentu biologi, kimia, bukan begitu. Kemudian didukung dengan mata pelajaran lain. Jadi kalau saya tidak suka dengan fisika, boleh jangan pilih fisika, ya kan? Jadi sekarang ini sudah terjadi. Jadi peminatan MIPA itu terdiri dari pilihannya, prasmanannya itu ada matematika, biologi, fisika, kimia, informatika. Jadi ada 5 di situ pilihan. Tetapi kita hanya diwajibkan memilih 3 dari 5 ini. Nah, jadi misalnya boleh biologi, kimia, fisika boleh, boleh biologi, matematika, informatika boleh. Kalau tidak senang dengan matematika, tak usah pilih matematika. Pilih biologi, kimia, informatika. Tidak senang dengan fisika, jangan pilih fisika. Pilih biologi, kimia, informatika. Kalau suka IT, mau belajar informatika, pilih informatika. Jadi tidak seperti dulu, harus dipilih karena ada di situ. Kemudian kalau kita sudah memilih dengan minat kita, pilih biologi, yang senang kimia, informatika, maka jamnya itu lebih banyak. Jadi dia bisa lebih fokus belajarnya di situ. Jadi misalnya dia pilih matematika, biologi, kimia,
matematika, maka porsi jam belajarnya itu sekarang ini yang saya terapkan 6 jam per pekan. Nah, 6 jam per pekan. Berarti dia sudah lebih lebih dalam mengetahui. Jadi kalau dia masih di perguruan tinggi sudah tidak terlalu berat karena sudah sejak dari SMA sudah menjurus memang. Nah, jadi begitu. Tapi Pak, apakah misalnya kita memilih fisika, tapi apakah tetap belajar biologi? Padahal biologi itu bukan masuk pilihan begitu. Apakah masih tidak? Kalau sudah tidak pilih biologi, tidak belajar lagi. Nah, tetapi harus minimal 3 pilihan yang ada di situ. Kan di prasmanannya pilihannya 5. Jadi bisa 2 kita tidak pilih. Ya, jadi yang mana lebih menarik situ kecoba. Jadi seperti anak saya yang tamat di Sanawiyah, dia mau masuk, dan saya itu tidak suka belajar matematika Bapak. Ya mau kau pilih, kalau tidak suka kau pilih apa yang suka, biologi, pilih kok sama dengan jurusannya Bapak apa sama. Jadi gitu, orang itu lebih serius sesuatu kalau orang mencintai. Lebih enjoy. Lebih enjoy, ya kan bisa. Jadi tidak kawin paksa. Iya. Ya kan begitu. Jadi makanya diharapkan ke depan prestasinya lebih bagus karena dia memilih sesuai dengan pilihannya. Dia berjodoh dengan pilihannya, bukan dijodohkan. Baik. Nah, begitu. Tapi Pak, apa yang membuat Man Pinrang ingin melaksanakan kurikulum merdeka? Apakah harus memang melaksanakan kurikulum merdeka tersebut atau memang pilihan begitu? Ya, Man Pinrang ini merupakan salah satu MAN yang ditunjuk. Jadi kita yang dideskakan oleh Kementerian Agama Pusat ini, ditunjuk sebagai pilot project. Jadi madrasah percontohan untuk implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi kita sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka selama 1 tahun. Nah, jadi alhamdulillah, jadi anak-anak ini senang. Mudah-mudahan nanti itu sudah bisa. Kemudian bedanya lagi dengan kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka ini. Jadi kalau di K13 kemarin dia sudah terkelompok dalam peminatannya pada kelas 10. Sekarang ini dia pada kelas 10 itu namanya fase D. Jadi itu masih pilihannya masih umum. Dia pelajari semua. Yang kayak prasmanan tadi. Ya, jadi dia masih belum prasmanan, dia milih semua. Nanti ya belum. Jadi nanti naik kelas 11 baru prasmanan. Dia memilih mata pelajaran yang dia sukai, yang dia hobi, dia bakatnya pada seterusnya. Gitu. Jadi itu bedanya. Baik. Sehingga itu. Kemudian kurikulum merdeka ada tambahannya lagi, ada namanya P5 P2P. Program pengembangan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin untuk madrasah. Kalau di SMA itu dia hanya P5 namanya. Kalau kita P5 P2 P2RA. Jadi ada tambahannya profil pelajar rahmatan lil alamin, profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu spesial untuk madrasah aliyah. Jadi kita berbeda dengan kurikulum merdekanya SMA. Dengan kita ada tambahannya profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kemarin kita sudah implementasi. Jadi setiap semester itu anak-anak sampai tamat itu ada 7 tema yang harus diselesaikan sampai dia tamat. Jadi 3 di semester di kelas 10, 3 di kelas di kelas 11, 1 di kelas 12. Jadi alhamdulillah untuk kelas 10 kemarin ini sudah menyelesaikan 3 tema, yaitu kearifan lokal, kewirausahaan, dan hidup berkelanjutan. Sudah selesai. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Ya, nanti naik kelas 11 lagi, nanti ini dia memilih lagi tema lain, apakah Bhinneka Tunggal Ika, apakah dan seterusnya. Masih ada 4 tema lagi yang harus masih panjang perjalanan. Jadi itu bedanya ya. Alhamdulillah. Jadi cuman
siswanya memang enak bisa memilih, tapi yang repot itu adalah wakamat kurikulumnya. Karena mengatur, membagi anak-anak itu sesuai dengan minatnya, bakatnya, kemudian menempatkan guru yang mengajar sesuai dengan backgroundnya, itu yang susah. Yang susah. Ya, karena tidak sama rata. Nah, beda dengan 13 kan kita bagi saja, karena anak-anak tidak pelajari semua, karena anak tidak memilih, dibagi saja. Kamu masuk di kelas itu pilihan pasti. Dan sekarang ini MIPA bisa sama-sama MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, tapi beda itu pelajarannya. Iya. Nah, karena beda pilihannya. Nah, contoh, sekarang ini saya sudah bagi misalnya MIPA 1 sampai MIPA 2 itu pilihannya adalah biologi, kimia, matematika. Nah, biologi, kimia, matematika. Berarti dia tidak belajar fisika dan tidak belajar informatika nanti di kelas 11. Sampai dia tamat, tidak belajar. Oh, sampai dia tamat? Sampai dia tamat. Nah, dia tidak belajar, dia tinggal belajar fisika, biologi terus. Nah. Itu Pak, kan kurikulum Merdeka ini baru-baru saja kan terjadi, kayak baru beberapa waktu yang lalu. Kelas 10 ini kan mengalami kurikulum Merdeka. Apakah kelas 11 dan 12 juga mengalami kurikulum Merdeka atau masih tetap K13 begitu? Ya, jadi yang sudah dari awal start menggunakan K13 tetap K13 sampai tamat. Oh, tetap K13. Nah, sampai tamat. Jadi makanya sekarang yang kelas 12 sekarang ini masih K13 sampai dia tamat nanti. Jadi enggak campur baur. Jadi yang sudah menggunakan K13 dari awal start kelas 10 maka dia sampai tamat kan. Oh, jadi kelas 11 ini akan K13 terus sampai tamat gitu. Kelas 12 kan kelas 12. Oh, kelas 12 saja. Kita sudah penaikan kelas kemarin. Kan ya, itu K13 dia yang akan masuk ini ke kelas 10 dengan kelas 11 sekarang itu sudah kurikulum Merdeka. Oh, kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdekanya sudah 2 angkatan nanti. Oh, sudah 2 angkatan. Jadi begitu cara implementasinya. Jadi dari kelas itu beda-beda dia punya pilihan ragam. IPS juga, IPS 1, IPS 2 itu tapi berbeda peminatannya. Apa minatnya? Mungkin IPS 1, IPS 2 dia pilih ekonomi, geografi, sosiologi. Ada yang memilih sejarah dan seterusnya. Jadi tergantung apa yang dia mau. Jadi anak-anak sih senang, bagusnya, tapi wakamat kurikulumnya yang setengah itu menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Iya, baik. Pak, ini juga kan baru begitu ya, jadi kayak masih bingung bagaimana caranya mengembangkan begitu. Apa yang Bapak rasakan, kayak misalnya tantangan yang paling berat begitu yang Bapak lalui dalam mengembangkan kurikulum Merdeka ini? Nah, jadi yang paling berat yang saya lalui itu adalah bagaimana menyesuaikan ini, membagi pilihan anak-anak dengan sumber daya yang ada di mana. Nah, contoh misalnya kalau dia bahasa kan di situ ada bahasa, ada pilihannya di situ, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang ada juga ya. Jadi dia anak-anak bisa memilih bahasa Jepang. Kalau dia mau bahasa Jepang bagaimana? Ada nggak sumber dayanya? Dia memilih bahasa Jerman, ada nggak sumber dayanya? Nah, kita di MAN ini dulu pernah ada sumber daya bahasa Jerman, tapi karena kurikulum yang lalu tidak dipakai itu bahasa Jerman, karena sekarang hidup kembali. Di mana kita mau dapat sumber dayanya? Jadi tidak ada. Jadi walaupun misalnya anak-anak mau pilih itu, tapi tidak ada sumber daya kita yang ada, maka kita harus memberi pengertian kepada anak-anak bahwa pilihlah yang ada sumber dayanya di sini. Jadinya menjadi tidak merdeka 100% lagi. Harus lagi yang ada. Tapi alhamdulillah kita di MAN Pinrang ini kita punya sumber daya, ada sumber daya bahasa Jepang, ada Pak Satpri, itu kita mau pakai nanti untuk mengantisipasi pilihan anak-anak. Apalagi sekarang ini MAN Pinrang ini dia jadi kompleks sekali nih permasalahan MAN Pinrang. Dia plus keterampilan lagi. Plus keterampilan dan riset. Ini semua bagaimana mensinkronkan ini keterampilannya. Jadi di sini juga ada kelas keterampilan MIPA plus keterampilan. Jadi jam keterampilannya juga banyak gitu. Nah, jadi beda lagi dengan yang MIPA biasa dengan yang plus keterampilan. Jadi kalau dia pilih biologi, fisika, kimia, saya kurangi lagi jamnya. Oh, kalau dia fisika biologi tinggal 4. Ya, jam
keterampilannya itu adalah 11 jam per pekan. Nah, jadi dari 11 jam per pekan itu 75% itu adalah praktik. Nah, jadi 25% saja teori. Jadi nanti anak-anak diharapkan ya, keluar nanti tamat di mana itu dia bisa produktif, dia bisa menjahit, dia bisa apa, ada tata usaha, dia bisa mengelas apa dan seterusnya. Dan setelah dia naik di semester 5, berarti kelas 12, maka dia harus prakering, praktek kerja industri. Dia harus magang di di perusahaan atau apa di mana saja, yang di BLK apa dan seterusnya, untuk mendapatkan lisensi bahwa bisa dipakai dan seterusnya itu. Jadi kompleks itu, di sini ada 2 keterampilan. Ini juga berbeda bagaimana mendistribusikan itu sumber daya yang ada di situ dengan fasilitas daya dukung yang ada, gitu. Jadi susahnya itu menyesuaikan apa yang ada. Apa yang ada dengan minatnya anak-anak itu. Begini Pak, apakah kalau misalnya sudah memilih minat, misalnya biologi, matematika, fisika begitu, apakah masih tetap belajar ilmu agama begitu? Kan kita madrasah, jadi apakah kita masih belajar akidah, akhlak, Al-Quran, hadis begitu? Tetap. Jadi ada kelompok mata pelajaran yang memang namanya kelompok mata pelajaran umum, kelompok mata pelajaran wajib. Tidak bisa tidak dipelajari. Nah, seperti tadi akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, SKI, tetap belajar. Dengan jumlah jam ya 2 jam per pekan, tetap belajar semua itu, karena kita adalah madrasah aliyah. Nah, tentu itu juga membedakan kita dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum itu jam pelajarannya cuma 2 jam per pekan, kita 5 jam. Nah, tapi berbeda lagi kalau karena kita di sini ada peminatan agama. Nah, jadi bisa lagi kalau dia peminatan agama, maka belajar agamanya lebih banyak. Tambah lagi samping tadi itu yang akidah, akhlak, SKI, fikih, Quran, hadis 2 jam, dia ada penguatan. Kalau dia menilai agama ada namanya hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, ilmu kalam, itu semua dia. Jadi itu jamnya nanti ditambah menjadi 6 jam di luar daripada pelajarannya ini. Dari ke depan dia bisa juga menjadi mubalik, bisa menjadi apa dan seterusnya, bahkan dengan ini kecenderungannya anak. Jadi diberi ruang juga dulu, baru 3 tahun ini, 3 tahun terakhir ini kita buka kembali itu jurusan agama. Dulu kan tidak ada, tidak ada. Yang ada dulu cuma 2 pilihan, IPA, IPS. Sekarang kita hidupkan kembali agama. Kenapa? Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa ada anak-anak dan ada orang tua memang yang menginginkan itu jurusan-jurusan agama, karena misalnya mau ke luar negeri, mau ke Al-Azhar, mau ke mau ke Timur Tengah, ya bisa dibuatkan jurusan ini. Baik, Pak, begini kan ada juga yang Bapak tadi bilang kayak masalah keterampilan untuk dunia kerja begitu kan? Dunia kerja, betul. Bagaimana caranya? Bagaimana cara madrasah menyesuaikan kurikulum Merdeka ini dengan kan kita sekarang juga era digital begitu kan, bagaimana cara menyesuaikan begitu dengan teknologi dan kurikulum, karena kan sudah begitu. Betul. Jadi teknologi digital ya tetaplah itu suatu keniscayaan, itu tidak bisa ditawar. Makanya saya sudah mempetakan ini, Mampinrang ini saya sudah petakan itu. Jadi ada memang kelas-kelas yang saya berbasis digital, misalnya kelas 10 MIPA 1, MIPA 2 itu sudah basis digital itu, sehingga fasilitasnya ada TV smartnya apa itu, dan itu awal. Tapi karena ini kita bertahap ya, belum mampu semuanya, jadi kita ada skala prioritas dulu sebagai juga pilot project percontohan. Jadi MIPA 1, MIPA 2, kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, sampai nanti sekarang sudah naik 12 MIPA 1, MIPA 2. Kemudian juga di Mampinrang ini saya petakan juga guru-gurunya yang mana yang melek teknologi digital, yang kemampuan kapasitas kompetensinya itu sekitar 80 sampai 100, ada juga kemampuan kompetensinya itu cuma 50 sampai 70, ada kemampuan kompetensinya. Jadi semua sih bisa digital, tapi ada yang ada yang tinggi ya, ada yang derajat lebih tinggi, ada juga yang masih tahap belajar menyesuaikan kan.
Nah, itu juga saya petakan. Oh, ini yang kemampuannya begini. Rata-rata yang sekarang yang gurunya yang guru saya istilahkan dengan guru milenial, itu rata-rata sudah mulai tahu sebegitu. Itu juga yang saya tempatkan mengajar di kelas-kelas digital. Karena apa gunanya kalau dia tidak, jadi saya evaluasi. Oh, ini. Jadi rata-rata itu yang ngajar di kelas MIPA 1, MIPA 2 itu dia mengikuti itu perkembangannya sampai kelas 12. Baik. Nah, begitu. Apakah Pak ada yang biasanya tidak setuju begitu tentang kurikulum merdeka ini? Misalnya orang tua siswa begitu kadang kayak bagaimana apa sih kurikulum merdeka ini? Kenapa bisa ada begitu? Ada yang kayak tidak setuju dengan kurikulum merdeka ini, baik siswa maupun orang tua siswa, bagaimana itu? Apakah ada? Untuk sementara sekarang ini rasanya belum ada keluhan. Belum ada keluhan tentang implementasi kurikulum merdeka, kenapa lagi ya pada seterusnya. Itu sementara belum. Dan rasanya juga anak-anak justru merasa lebih enjoy dengan kurikulum merdeka karena dia bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan bakat minatnya. Guru juga saya sampaikan, kalau mengajar harus maksimal. Kalau mengajar harus punya kompetensi yang tinggi. Kenapa? Kalau Anda mengajarnya tidak punya kompetensi, Anda mengajarnya tidak maksimal, Anda mengajar, tunggu nanti mata pelajaran Anda tidak akan dipilih oleh anak-anak. Nah, apa risikonya kalau anak-anak tidak memilih mata pelajaran Anda, maka Anda nanti tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Karena guru itu punya jam wajib minimum sertifikasi itu adalah 24 jam. Kalau tidak ada anak-anak yang milih mata pelajaran itu, apa yang dia mau ajar? Berarti dia harus cari jam di luar dan seterusnya. Dan tidak bisa dipaksa anak-anak. Dia Karena kan sudah kurikulum merdeka. Ya, gitu. kurikulum merdeka. Nah, jadi makanya guru juga harus mempersiapkan diri untuk ngajar, bagaimana mengajar anak-anak itu supaya anak-anak itu tertarik, senang dan seterusnya, sehingga dia mau memilih mata pelajaran kita. Ya, jadi tahun ini saya lihat kecenderungan anak-anak itu lebih banyak memilih mata pelajaran biologi, mata pelajaran kimia. Nah, akhirnya syukur-syukur guru biologinya banyak. Coba kalau banyak milih guru biologi, kamu guru biologinya kurang ya. Entah bagaimana lagi ngaturnya. Begitu ya. Baik, Pak, bagaimana madrasah ini kan misalnya dalam suatu hal itu pasti ada kayak misalnya positifnya dan negatifnya begitu. Bagaimana cara madrasah mengevaluasi kurikulum merdeka ini agar bisa dikembangkan lebih baik lagi begitu? Ya, betul. Jadi seiring dengan waktu ya, jadi karena ini baru diimplementasi, baru 1 tahun berjalan, sudah diimplementasi, sudah mau masuk tahun kedua, tentulah kita memberi evaluasi. Kalau kita mau implementasi, berlakukan ini kurikulum merdeka 100%, maka harus dicari sumber daya guru yang sesuai dengan pilihan anak-anak. Nah, misalnya harus dicari guru bahasa Jepang, guru bahasa Jerman, kalau ada yang pilih. Kemudian yang kedua, kendalanya ke depan kalau anak-anak beragam dia punya pilihan, maka tentu ditempatkan dalam kelas yang berbeda. Nah, sekarang ini kendala kita itu masih memiliki jumlah sarana prasarana, khususnya ruang belajar itu RKB masih kurang. Nah, sehingga masih sedikit di merdeka tapi masih dipaksa-paksa untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, itu kendalanya. Tapi ke depan kalau ini terus kurikulum merdeka mau diberlakukan secara 100% maksimal, maka harus ditambah RKB, harus ditambah ruang belajar supaya anak-anak ditempatkan sesuai dengan minatnya. Jadi bisa anak-anak juga kita membentuk kelas itu yang namanya kelas moving kelas. Jadi kelas yang bergerak. Jadi masuk dia sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya sekarang belajar biologi, masuk di kelas biologi. Oh, jadi bukan guru lagi yang bukan lagi guru pergi, jadi guru didatangi. Jadi dia datang begitu. Kedepannya, tapi kali ini belum karena jumlah kelasnya lagi belum. Dalam proses masih begitu. dalam proses ya, bertahap. Tapi harapannya sih begitu idealnya kan. Kan tadi ada, kalau saya tidak salah dengar, ada tadi yang bisa misalnya kayak memfasilitaskan misalnya seperti smart TV begitu kan. Itu kan salah satu fasilitas yang guru dapatkan agar dapat mengajar lebih baik lagi begitu. Selain itu, apakah ada lagi fasilitas yang didapatkan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Ya.
Tentu dalam mengimplementasikan itu tipe smart itu tidak bisa serta merta juga. Tidak semua bisa mengoperasikan kalau dia tidak belajar. Maka guru juga dibimbing, di workshop, dibekali bagaimana supaya bisa. Kalau dia sudah bisa mengoperasikan, bisa apa, maka kita pasang mengajar di kelas digital. Kalau tidak, minggir. Nah, jadi begitu dicari. Jadi makanya itu bisa diperhatikan Anda itu. Semua guru yang mengajar di kelas digital itu adalah rata-rata saya pasang guru milenial, karena saya anggap bisa. Kan ini di sekolah kita ini, di madrasah kita ini ada guru-guru yang sudah memang lahir bukan pada zaman digital, jadi harus banyak menyesuaikan. Begitu. Perubahan yang sangat berbeda begitu, sangat jadi berbeda pada zamannya. Sehingga guru-guru juga harus ikut. Ya, harus ikut menyesuaikan. Tetapi ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa, ada yang cepat bisa menyesuaikan, ada juga yang tidak bisa. Apakah ada program misalnya seperti kayak inovasi atau program unggulan dalam kurikulum madrasah yang ingin Bapak bagikan begitu? Ya, jadi program inovasi ke depan yang selalu ada, karena sekarang ada juga muatan lokal, jadi bisa diberikan lagi muatan lokal yang merupakan ciri khas. Jadi muatan lokalnya untuk kurikulum merdeka ini, Manpinrang ini adalah baca tulis Quran. Jadi anak-anak itu, dan kita punya guru punya sumber daya yang hafiz Quran. Itu Pak Happy Sirajuddin. Jadi dia bisa, anak-anak ini bisa digenjot bagaimana nanti supaya bisa punya bekal. Kalau tamat di MAN, minimal dia bisa melanjutkan menjadi yang hafiz, bisa melanjutkan ke luar negeri, ke Timur Tengah untuk belajar dan seterusnya. Jadi walaupun ke depan, dan sudah terbukti itu bahwa Manpinrang itu lulusannya bagus. Lulusannya bagus-bagus, dan kalau dia mau masuk di polisi, mau masuk di angkatan, itu dipilih itu karena pembinaan mentalnya itu sudah tidak terlalu berat, karena dia sudah punya bekal waktu di sekolahnya begitu. Baik Pak, kan misalnya ada siswa yang apa pesan Bapak kepada seluruh penonton nih? Ada juga yang siswa kadang kayak misalnya apa sih kurikulum merdeka itu, setelah menonton Bapak, setelah menonton wawancara kita ini bisa kayak, oh kurikulum merdeka itu sebenarnya begini. Ya. Apa pesan Bapak kepada siswa-siswa yang sedang menonton wawancara hari ini tentang kurikulum merdeka ini, tentang peningkatan pendidikan di Indonesia begitu, khususnya di madrasah? Jadi untuk siswa Manpinrang, jadi kalau belajar, kali kita pahami bahwa kemampuan belajar orang itu tidak mampu semua menguasai begitu banyak mata pelajaran. Nah, maka dipetakanlah mana mata pelajaran yang kita anggap cocok dengan kita, yang kita anggap sesuai dengan bakat kita, yang kita anggap sesuai dengan kompetensi. Itulah kita geluti. Sehingga suka tidak suka, pasti kalau mata pelajaran itu kita sukai, kita pelajari, maka kita akan belajarnya tidak karena terpaksa, tidak karena sehingga orang banyak stres itu karena belajarnya karena terpaksa, belajar dalam tekanan, itu menimbulkan stres. Kalau dikasih tugas pada sesungguhnya tugas itu dia tidak sukai. Nah, tetapi kalau anda memilih, anda yang memilih, maka tugas yang diberikan itu pasti Anda laksanakan dengan baik dan seterusnya, karena itu adalah pilihan Anda. Jadi bukan karena terpaksa, ya kan? Iya. Jadi tujuan kurikulum merdeka ini sebenarnya untuk membuat siswa nyaman dalam belajar. Betul sekali. Jadi kurikulum merdeka ini adalah membuat siswa itu lebih enjoy belajar karena sesuai dengan pilihannya, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Jadi kalau dia pilih biologi, ya pasti dia senang belajar biologi karena memang sudah dari dalam dirinya timbul kesenangan. Sama dengan saya dulu. Saya memang tertarik belajar biologi. Jadi dari sejak SMA itu saya senang belajar biologi. Karena saya senang masuk di perguruan tinggi. Saya pilih lagi itu karena saya suka belajar biologi, mendaftar di URK, pilihan pertama saya biologi, pilihan kedua saya biologi, sampai saya beristri juga, jurusan biologi juga saya punya istri. Jadi memang sesuai dengan mereka. Jadi kita lakukan ini dengan enjoy karena sesuai dengan
minat kita, tidak ada paksaan sama sekali. Nah, jadi sama dengan kalau orang memilih jodoh, kalau dia dijodohkan mungkin karena terpaksa, ya pilihan orang tua dia laksanakan dengan terpaksa, mungkin dia tidak ikhlas. Tapi kalau pilihannya sendiri, ya kalau ada masalah ya kamu tanggung sendiri, kamu yang pilih. Jadi kayak misalnya kecintaan kita terhadap sesuatu bisa membawa kita ke gitu. Betul, menimbulkan motivasi. Jadi karena kecintaan kita terhadap sesuatu dan itu sesuai dengan pilihan kita. Baik, alhamdulillah. Mungkin begitu saja ya Pak. Perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah sangat-sangat banyak ilmu yang saya dapat dari Bapak. Mungkin begitu juga seperti penonton-penonton kita pada hari ini. Alhamdulillah sekali, senang sekali Bapak bisa bergabung dan membagikan sedikit ilmu-ilmu Bapak kepada kita semua. Baik sahabat Lentera, mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini. Kepada Bapak saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu saja dari saya Alicia Nurkalbi dan kru. Mohon undur diri. Salam Lentera, desa terpercaya madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.